Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin membawakan komik baru dengan judul Songbak. Songbak Manhwa adalah serial komik yang bertemakan martial arts dan juga mengandung demografis shonen. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Baekjeon yang bercerita tentang Songbak, putra keluarga Song yang kehilangan ayah dan ibunya di depan matanya karena invasi demon. Songbak adalah putra kedua dari keluarga Song. Dia nyaris lolos dengan hidupnya dengan dituntun pergi dari tempat kejadian oleh kakak laki-lakinya yang bernama Song Yong. Tetapi sejak hari itu, Songbak membenci saudaranya karena menyeretnya pergi, alih-alih membantu orang tuanya. Dia kehilangan keluarganya, klannya, segalanya, dan mengembara di pedesaan Zaugo, dan kakak laki-lakinya tidak kembali setelah pergi mencari makanan. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Dikisahkan di sebuah provinsi Sensi, desa Zaugu, di tempat rumah keluarga Song, dengan papan nama bela diri Songbak. Keluarga Song telah berdiri kokoh sebagai faksi bergengsi selama 100 tahun di sebuah desa kecil di Sensi, bersama dengan artefak suci keluarga Song yang adalah batu giok putih. Kepala keluarga Song memiliki julukan pedang besar dengan karakter yang serasi atau dengan sebutan lain The Rectius Sword, Song Bojeong. Tapi ia mempunyai sebuah kekhawatiran yang tidak lain adalah dengan anaknya yang bernama Songbak, merupakan putra kedua. Terlihat ia sedang berlatih menggunakan sebilah pedang di bawah pengawasan sang ayah. Setelah sejenak, Song Bojeong memanggil mengatakan kalau Songbak adalah seorang bocah. Songbak menghadap sang ayah mengatakan kalau ia sudah tidak tahan lagi. Ucapan itu membuat Song Bojeong naik pitam. Ia memaki apakah itu pantas Songbak katakan sebagai anak dari keluarga Song. Mendengar makian itu, Songbak hanya bisa terseduh dan itu adalah yang kesekian kalinya ia mendapat marah dari ayahnya. Di sisi lain, dua pendekar yang menyaksikan mencibir bahwa Song Bojeong kembali berulah. Tidakkah dia terlalu keras pada anak itu? Pendekar di sebelah kanan menimpali, bukankah itu tidak bisa dihindari? Berpindah pada Song Yong yang adalah putra pertama dari keluarga Song. Tampak ia juga sedang berlatih menggunakan pedang. Ia mengeratkan genggaman sebelum pada akhirnya menebaskannya ke sana kemari dan itu seolah seperti menari-nari. Dua pendekar yang sama kembali berkomentar. Pria yang berada di kiri mengatakan bahwa Tuan Muda memang adalah talenta langka di dunia. Rekannya menyambung, tidak heran di usia yang begitu muda, Song Yong sudah menguasai seni empat lambang dari keluarganya. Selain itu, Song Yong juga sudah membaca 3 teknik klasik dan militer. Jika dibandingkan dengan Tuan Muda, kemampuan adiknya masih terlalu kurang. Itulah sebabnya sang ayah lebih sering memarahinya. Tiba-tiba dua pendekar itu mengalihkan pandangan dengan wajah keterkejutan mengatakan, bagaimanapun, Song Bojeong seharusnya segera berhenti. Jika dia terus seperti ini, maka Ibu Songbak mungkin sebentar lagi akan datang. Berpindah pada Songbak yang terus mendapat marah dari sang ayah hingga sekujur tubuh gemetar karenanya. Terlihat Song Bojeong terus menekannya seolah tanpa perasaan. Ia menunjuk pada lengan dan kaki putranya dengan maksud membenarkan gerakannya. Namun Songbak yang masih kecil tidak begitu ahli untuk melakukannya. Ia benar-benar kesulitan untuk memperagakan gerakan yang dimaksud. Alhasil, ia pun kembali mendapat marah dari sang ayah. Tapi tiba-tiba sebuah suara terdengar menyela meminta Song Bojeong untuk berhenti memaki. Dan itu tidak lain adalah istrinya. Melihat itu, Songbak segera berlari mendatangi ibunya dan ia pun mendapatkan sebuah pelukan hangat.
Mendapati itu, Song Bojeong terdiam untuk sejenak yang kemudian mengatakan, "Sayang, jika terus melindungi Song Baek seperti itu, Baek Ah tidak akan berubah." Kata ah adalah cara informal dan penuh kasih sayang untuk menyapa seseorang. Dan tadi Song Bojeong menggunakan sebutan itu untuk memanggil Song Baek, pertanda bahwa sebenarnya ia sangat menyayangi putranya. Namun terkadang didikan kedua orang tua antara ibu dan ayah memang sangatlah berbeda. Apakah agan-agan sependapat akan hal itu? Kembali ke cerita, tampak sang istri memandang Song Bojeong menggunakan wajah yang sangat kesal sebelum pada akhirnya memaki kalau Baek Ah baru saja berusia 7 tahun. Apa yang Song Bojeong harapkan dari anak sekecil ini? Sang istri bisa mendengar ketika Song Bojeong terus meneriaki putranya, layaknya seperti menyembelih dogi di hari terpanas saat musim panas. Song Bojeong mengatakan, "Sayang, bagaimanapun juga, Baek Ah adalah anak dari keluarga bela diri. Jika sedikit ketat, mungkin tidak mengapa." Mendengar itu, sang istri menaikkan nada bicara yang membuat Song Bojeong menjadi gentar. Sambil menunjuk ke arah tuan muda, ia mengatakan, apakah Song Bojeong ingin membuat Baek Ah seperti itu juga? Seorang anak berusia 13 tahun yang tidak peduli pada ibunya dan hanya berlatih dengan pedang tanpa sedikit pun pesona. Yong Ah adalah anak yang sangat lucu, tapi Bojeong telah mengubahnya menjadi anak yang begitu membosankan. Bersamaan dengan kata-kata itu, Yong Ah menghentikan latihannya. Ia menghela nafas dengan dalam, mengusap keringat sambil memandang ke arah kedua orang tuanya yang sedang berdebat. Sang ibu mengatakan bahwa anak pertamanya yang bernama Yong Ah telah mengikuti jalan seorang bangsawan, tapi ia tidak akan pernah membesarkan Baek Ah seperti Yong Ah. Song Bojeong hanya terdiam, ia tidak bisa lagi membantahnya. Namun di benaknya penuh harapan bahwa Baek Ah juga menjadi seniman bela diri. Di sisi lain, Song Yong yang melihat perseteruan itu tidak banyak berkomentar selain mengatakan bahwa ibunya mulai marah-marah lagi. Meskipun ia mendapatkan didikan begitu keras dari sang ayah, namun ia tidak tertekan sama sekali dan saat ini ia merasa bahagia. Di saat berikutnya, seketika suara petir terdengar dibersamai dengan cahaya kilat sebelum pada akhirnya hujan turun. Mendapati itu, semua orang tentu bergegas masuk ke rumah untuk berteduh. Sedangkan Song Bojeong berada di pintu depan menatap butiran air yang turun dengan perasaan bingung. Kenapa tiba-tiba hujan seperti ini? Jika dilihat dari warna langitnya, kemungkinan tidak akan berhenti dalam waktu yang dekat. Sepertinya mereka akan melewatkan latihan hari ini. Jika ia menyuruh berlatih seni bela diri di tengah hujan, itu membuatnya teringat dengan makian sang istri. Bagaimana jika anak-anak masuk angin? Itu tentu akan menjadi sebuah bencana baginya. Ia menoleh ke belakang, menatap pedangnya, mengatakan bahwa sejujurnya ini bukan hanya kesalahan Baek Ah, tapi juga kesalahannya yang sering mengabaikan latihan, hanya fokus untuk membesarkan prajurit. Ia kemudian mengambil pedangnya dan langsung menghunuskannya ke arah samping. Tatapannya menajam dibersamai kemunculan energi biru yang membubuhi tubuh sebelum pada akhirnya menebaskannya ke depan dengan keras. Itu menghasilkan sebuah efek yang sangat luar biasa, walaupun sebenarnya tidak menyentuh lantai. Terlihat pedangnya mengalir sebuah energi dibersamai dengan adanya asap yang berhembus. Tatapannya juga semakin menajam dan bercahaya yang kemudian melepaskan beberapa tebasan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya gerakan itu adalah salah satu teknik berpedangnya. Latihan itu tidak hanya seorang diri, melainkan disaksikan oleh putra pertamanya yang berada di luar ruangan dengan sebuah payung. Melihat itu, Song Yong mengatakan bahwa akar kokoh dari Gocheon tidak mengenal embun dan salju. Hijau abadi yang hanya bisa dicapai dengan bertahan dalam dingin yang parah dan angin kencang. Mulia dan teguh adalah gambaran kepribadian sang ayah.
memiliki kemampuan yang mencapai tingkat ke-8 dari teknik pedang keluarga Song. Begitu hidup, layaknya sebuah pohon dengan akar yang sangat kuat. Di saat berikutnya, Song Bojiong memasukkan pedangnya ke dalam selongsong, pertanda bahwa latihannya sudah selesai. Sejenak ia menghela nafas yang kemudian memindahkan pandangan pada putra pertamanya, menanyakan, apa yang membawa Song Yong kemari pada jam ini? Song Yong mengatakan bahwa kepala pengurus sedang mencari ayah, jadi ia datang untuk memberitahu. Song Bojiong tidak yakin akan hal itu sehingga mengkonfirmasi sekali lagi apakah benar yang dikatakan putranya. Song Yong membenarkannya. Seorang wanita tua meminta untuk berlindung dari hujan sebentar. Ini membuat Song Bojiong semakin bingung bagaimana bisa seorang wanita tua berada di luar rumah pada jam ini, ditambah lagi dalam keadaan cuaca hujan. Song Yong mengatakan mereka seharusnya tidak membiarkan orang asing masuk, tetapi wanita tua itu tampak dalam situasi sulit. Jadi ia pikir ia harus menanyakannya pada sang ayah. Jika ayah tidak berkenan, apakah ia harus memberitahu penjaga untuk tidak membiarkannya masuk? Sang ayah menjawab, tidak, biar ia sendiri yang akan keluar menemuinya. Namun sebelum itu, tiba-tiba sang ayah menghentikan langkahnya dengan sedikit berpaling menanyakan bagaimana perjalanan dirinya. Pertanyaan itu tentu mengejutkan Song Yong. Sejenak ia terdiam untuk memikirkannya. Ia bingung kenapa tiba-tiba sang ayah menanyakan perihal itu padanya. Di sisi lain, Song Bojiong berpikir apakah ia adalah seorang ayah yang terlalu serakah. Meskipun Yung Ah merupakan seorang jenius, telah menanyakan kedalaman tingkat ke-8 teknik pedang keluarga Song. Tiba-tiba gumamnya terhenti karena Song Yong mulai memberikan jawaban, mengatakan, jalan ayah adalah hijau. Jawaban itu membuat Song Bojiong tertegun. Song Yong meneruskan, hijau layaknya pohon dengan akar yang tertanam kuat di tanah untuk menahan badai, selalu mempertahankan kehijauan mereka. Song Bojiong mengeluarkan sebuah tawa ketika mendengar ungkapan itu. Ia mengatakan, meski Song Yong adalah pria jenius, tetapi itu benar-benar berlebihan. Ini membuatnya tertawa terbahak-bahak, meneruskan. Song Yong hanyalah sekedar berbicara tentang rahasia mencapai puncak 8 lambang keluarga Song. Song Yong tercengang menanyakan apa yang dimaksud ayahnya. Sang ayah tidak menjawab, namun melemparkan pedang miliknya kepada Song Yong sambil mengatakan, ambillah, mulailah berlatih dengan pedang giok putih. Tapi hanya kepala keluarga yang bisa menggunakan pedang giok putih itu. Itu hanya sebuah pedang yang bagus, sedangkan pedang yang tajam harus diberikan kepada seseorang yang dapat menggunakannya dengan benar. Saat ini, ia berada dalam suasana hati yang baik, jadi ia rasa setidaknya harus memberikan kamar tidur kepada wanita tua malang itu. Tidak berselang lama, ia tiba di pintu gerbang utama menemui wanita tua yang dimaksud. Ia menyapanya dengan sebutan Kuil Huajiong. Dengan sedikit menunduk, bertumpu dengan tongkat, si wanita mengatakan bahwa ia ingin mengadakan upacara peringatan untuk Buddha. Anaknya adalah anak paling berbakti yang pernah ada, tapi diseret ke medan perang dan kembali pulang sebagai mayat tanpa kepala. Ia perlu berdoa untuk melupakan dirinya yang adalah ibu kurang akal sehingga ia bisa memiliki harga diri kembali saat bertemu dengan anaknya di akhirat. Mendengar itu, Song Bojiong terdiam dengan wajah yang menunjukkan rasa empati. Ia berbalik badan mempersilahkan wanita tua untuk masuk dan ia akan menyiapkan kamar untuknya. Tentang Kuil Huajiong, ia akan mengirim seseorang untuk membantu mengantar wanita tua ke sana secepatnya setelah di luar terang. Wanita tua memuji bahwa Song Bojiong adalah kepala keluarga yang begitu murah hati untuk seseorang yang menyedihkan seperti dirinya. Semoga karma baik selalu menyertai keluarga Song dan menjadikan reputasinya booming di seluruh Sensi. Sekarang ia percaya pada rumor bahwa Song Bojiong mempunyai karakter yang baik.
Mendapati pujian itu, Song Bojeong sedikit melirik, sedangkan wanita tua meneruskan kata-katanya. Jika itu adalah karakter Song Bojeong, pantas saja dengan mudah menunjukkan punggung kepada wanita tua yang malang seperti dirinya ini. Bersamaan dengan kata-kata itu, ia melepaskan sebuah sumpit beracun pada Song Bojeong dan itu membuatnya mengerang menahan sakit yang dirasakan. Bagaimana tidak, anak sumpit itu mendarat sempurna di bagian pangkal lehernya. Bahkan ia harus lumpuh karenanya sambil menanyakan apa yang wanita tua lakukan. Si wanita mengatakan bahwa ia telah mengantisipasi hal terburuk yang akan terjadi di masa depan. Keluarga Song memang dianggap sebagai sekte pedesaan, tetapi Song Bojeong berada di tingkat 3 teratas di provinsi Shenxi. Akan menjadi sebuah masalah jika Song Bojeong berada melebihi ekspektasinya. Mendengar ungkapan itu, Song Bojeong segera menebaskan pedangnya sambil mengatakan bahwa masih terlalu dini baginya untuk mati. Terlihat tebasan itu mendarat sempurna di leher wanita tua hingga memisahkan kepalanya yang pada akhirnya memental ke lantai. Namun itu tidak seperti kepala sungguhan, melainkan hanyalah rangka buatan yang kosong tanpa isi. Ditambah lagi, tidak terlihat adanya cairan merah yang keluar darinya. Justru sebaliknya, Song Bojeonglah yang mulai memuntahkan cairan merah dan harus menggunakan pedang untuk menahan tubuhnya. Ia memandang ke depan sambil menahan rasa sakit akibat racun yang menjalar di tubuh sambil memaki bahwa si wanita adalah perempuan tua keparat. Namun tiba-tiba kata-katanya terhenti ketika mendapati wanita tua masih mampu berbicara, mengatakan pada Song Bojeong untuk tidak terlalu memaksakan diri. Karena Song Bojeong telah teracun oleh bubuk peremajaan 7 harta, setidaknya itu membuat pergerakan melambat dan terasa sakit. Ternyata sumber suara berasal dari dalam tubuh wanita tua yang juga adalah palsu. Itu hanyalah tubuh buatan, layaknya sebuah tong kosong yang dapat menampung seseorang. Dan yang keluar dari dalamnya adalah pria berbadan kerdil. Itu tentu mengejutkan Song Bojeong, membuat tatapannya melebar menanyakan siapa si pria. Dengan sebuah senyuman, si pria meregangkan badan, mengatakan, apakah penting siapa dirinya? Lagi pula, keluarga Song akan dimusnahkan pada hari ini. Song Bojeong tentu tidak bisa menerimanya. Ia segera melesat dengan sebilah pedang di lengan kanannya. Si pria yang melihat mengeluarkan senyuman mengejek, mengatakan bahwa sudah ia bilang untuk tidak terburu-buru. Ia kemudian menggunakan cakarnya untuk meladeni serangan Song Bojeong dan itu berhasil. Ia semakin tertawa ketika melihat pedang Song Bojeong seolah tidak ada artinya. Padahal Song Bojeong sudah berusaha sekuat tenaga menekannya. Tapi yang ada justru pedangnya lah yang menjadi rompel. Sekali lagi, ini sangat mengejutkannya. Ia tidak bisa mempercayai bagaimana mungkin pedang tajamnya tersayat oleh cakar si pria. Dan bahkan ia harus terpental karenanya. Meskipun begitu, ia bukanlah pria yang lemah sehingga harus menunjukkan sikap kesatria dari seorang kepala keluarga dengan berdiri tegak sambil mengacungkan senjata. Di benaknya mengatakan bahwa pedangnya telah mengalami korosi. Sepengetahuannya, tidak ada logam yang cukup kuat untuk menggerogoti baja di dataran tengah ini. Keterampilan bela diri pria itu pasti teknik darah demon. Si pria berjongkok menancapkan salah satu cakarnya di lantai, memuji bahwa Song Bojeong benar-benar mengesankan, mampu bergerak seperti ini bahkan ketika diracuni. Song Bojeong menanyakan, apa urusan kaki tangan sekte demon di desa terpencil ini? Si pria mengatakan, memiliki pusaka yang melebihi kemampuan Song Bojeong pasti akan membawa bencana. Song Bojeong tidak mengerti dan menanyakan maksudnya. Si pria mengatakan bahwa maksudnya tidak lain adalah pusaka pedang giok putih. The White Jet Sword telah merenggut banyak nyawa selama perang besar melawan sekte demon. Tetua yang melihatnya sangat terkesan. Dengan kata lain,
pedang giok putih akan menjadi rampasan pertama dari penaklukan dataran tengah oleh sekte. Kemuliaan pertama itu akan diambil oleh Blood Demon dari sekte iblis. Bersamaan dengan kata-kata yang keluar itu, ia menumpukan kedua tangan untuk menggantungkan tubuhnya sambil tertawa sebagai bentuk bahwa ia benar-benar meremehkan kepala keluarga Song. Song Bojeong mengeratkan gigi dan tidak mengira kalau sekte demon sudah mulai bergerak lagi. Pria yang berada di hadapannya mungkin adalah garda terdepan, yang artinya sekte demon akan segera menyerang. Jika ini terus berlanjut, keluarganya tidak akan bisa terhindar dari kehancuran seperti yang dikatakan si pria. Untungnya, pedang giok putih ada di tangan Yong-ah. Sejenak ia menghentikan gumamnya, memegang erat pedangnya menggunakan kedua tangan, mengatakan, jika ia sekeluarga pergi sekarang, maka ia bisa melarikan diri sebelum anggota sekte demon yang lain datang. Mendengar itu, si pria merentangkan kedua tangan yang dibubuhi energi kemerahan, menanyakan apa yang dimaksud barusan. Apakah Song Bojeong berencana untuk melakukan perlawanan terakhir? Sebelum menyerang, Song Bojeong tersadar kalau putranya berada di belakang dengan wajah penuh khawatir. Untuk menghilangkan kekhawatiran itu dan demi menyelamatkan sang buah hati, ia mengacungkan pedangnya ke depan sambil berteriak bahwa anak keluarga Song harus bertahan hidup. Dan jangan pernah lupa kalau mereka tumbuh dari keluarga Song. Tepat setelah ucapan itu, Song Bojeong melesat mempertaruhkan nyawa demi melindungi keluarganya. Melihat itu, Song Yong berteriak keras memanggil sang ayah sebagai bentuk rasa khawatirnya. Ia tentu tidak akan membiarkan sang ayah bertarung seorang diri dan berusaha pergi untuk membantunya. Namun sang ibu datang menahannya sekuat tenaga, meminta padanya untuk tidak pergi. Song Yong yang telah dididik menjadi seorang kesatria tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia memohon pada sang ibu untuk mengizinkannya. Jika terus begini, maka ayahnya bisa-bisa akan merasa Song Yong terus membantah. Sang ibu pun mulai menunjukkan amarahnya, mengatakan bahwa ini adalah perintah sang ayah. Apakah Song Yong berani melawannya? Mendengar itu, seketika Song Yong menjadi gentar dan membatalkan niatnya. Di sisi lain, sang ayah sedang berjuang mempertahankan nama besar keluarganya. Namun terlihat ia telah terkena cakaran dari si pria sehingga harus mengerang karenanya. Song Yong yang menyaksikan itu mengeluarkan ekspresi kesedihan namun juga penuh harapan agar sang ayah dapat bertahan. Ia kemudian berbalik badan dan berlari menemui ibunya karena tidak tahan jika menyaksikan sang ayah mati-matian bertarung hanya untuk menyelamatkan keluarganya. Ia membelakangi sang ibu dengan tubuh yang gemetar karena sebenarnya jiwanya benar-benar terpanggil untuk membersamai ayahnya. Di sisi lain, sang ibu mengenakan pakaian pada putra keduanya dan ini membuat Song Baek bertanya kenapa ibu mengganti bajunya. Dengan sebuah senyuman, sang ibu mengatakan bahwa Baek-ah dan Yong-ah akan pergi berlibur. Mendengar itu, Song Baek tentu merasa bingung karena benar-benar tiba-tiba. Lalu ia menanyakan kenapa sang kakak menghadap ke belakang. Sang ibu yang tidak mengetahui hanya terdiam dan mencoba menoleh. Setelah melihatnya, ia baru tersadar bahwa sekujur tubuh Yong-ah benar-benar gemetar hebat. Namun tidak ada pilihan lain selain menghiraukannya. Dari wajah Yong-ah tergambar wajah kesal yang tidak tertahankan. Di benaknya berpikir, apakah dibenarkan untuk pergi seperti ini dan meninggalkan sang ayah seorang diri? Mungkin akan lebih baik jika hanya ibu dan Baek-ah yang pergi. Seketika gumamnya terhenti ketika mendapati sang ibu memanggil. Ia berbalik badan untuk menghadap dan tampak sang ibu sedang melepas sebuah kalung di leher yang kemudian menyerahkan padanya sambil mengatakan, "Ambil ini adalah tanda kemenangan keluarga Song. Jika menunjukkan ini akan membuktikan bahwa Yong-ah adalah anggota dari keluarga Song." Yong-ah tertegun ketika menerimanya. Di benaknya memaki apakah sang ibu juga ingin bilang bahwa akan tetap tinggal di sini bersama ayah.
Seketika sang ibu memeluknya dan mencoba menenangkan dengan sebuah pujian bahwa Yong-ah telah berkembang pesat. Ia tidak mengira hidup tanpa menyadari pertumbuhan putranya. Ungkapan itu masuk di telinga membuat Yong-ah semakin sedih. Ia benar-benar terharu dan tidak bisa membayangkan jika harus berpisah begitu dini dengan kedua orang tuanya. Di sisi lain, sang ibu terus mencoba bersikap tenang meskipun sebenarnya air mata hampir menetes. Namun ia benar-benar menahannya agar terlihat baik di depan kedua putranya. Ia kemudian meminta Baekah agar kemari dan mendekap mereka secara bersama-sama, mengatakan, "Dengar baik-baik, mulai hari ini dan seterusnya, Baekah dan Yong-ah bukanlah dua, melainkan satu. Jadi jangan pernah berpisah. Saudara adalah bakat dari surga. Ikatan mereka bukan sekedar kewajiban, tetapi hukum alam. Baekah harus mengikuti saudara Yong-ah, layaknya seperti sang ayah. Teruntuk Yong-ah, bimbinglah saudara Baekah di jalan yang benar." Pesan itu membuat Yong-ah menangis terseduh-seduh hingga berlinang air mata. Sang ibu menanyakan apakah Yong-ah mengerti dengan apa yang telah ia sampaikan. Yong-ah menjawab bahwa ia mengerti. Kini ia berada di tangga lorong rahasia, menanyakan apakah sang ibu tidak ikut dengannya. Sang ibu berjongkok mendekati kedua putranya, mengatakan, "Untuk saat ini, Yong-ah dan Baek-ah dulu yang pergi. Lalu ia dan sang ayah akan menyusul." Sungguh seorang ibu yang sangat luar biasa, rela melakukan apapun demi anaknya. Dengan lugunya, Baek-ah mengatakan, "Bukankah ini seperti petak umpet?" Sang ibu membenarkannya dengan mata yang berkaca-kaca. Bagaimana tidak, ia harus berpisah dengan kedua putranya yang bahkan baru beranjak dewasa. Ini benar-benar menyayat luka baginya. Di benaknya berpikir bahwa ini adalah petak umpet yang sangat lama. Sudah jelas seseorang seperti dirinya yang tidak tahu ilmu bela diri hanya akan menghambat Baekah karena sikap ketidaktegaannya. Ini adalah pilihan yang terbaik dan ia pun segera menutup lubang rahasia itu yang tepat berada di bawah tempat tidurnya dengan sebuah harapan agar kedua putranya dapat bertahan hidup. Begitupun sebaliknya, Yong-ah sangat mengharapkan keselamatan kedua orang tuanya. Sambil memejamkan mata, sang ibu berdoa dengan tulus kepada Tuhan agar sang suami mencapai puncak kemenangan dan semoga langkah yang ia ambil adalah jalan yang terbaik. Berpindah pada prajurit keamanan yang sedang memaki bahwa orang yang menyerang mereka adalah sampah bajingan yang tidak tahu diri. Namun tepat setelah kalimat itu terucap, ia menerima sebuah hujaman hingga menembus tubuhnya. Pertarungan itu berada di dekat kamar Nyonya Besar hingga membuat dinding ruangan dipenuhi dengan percikan cairan merah. Sedangkan Nyonya hanya terdiam bersandar menerima kebisingan suara benturan dan tebasan pedang yang tiada henti. Berpindah pada Song Bojong yang tengah menancapkan pedangnya yang berlumur cairan merah, bahkan juga di seluruh tubuh dan pakaiannya, seolah itu berubah warna. Pria kerdil mengatakan kalau Song Bojong telah bertahan dengan cukup baik. Ini pertama kalinya ia menghadapi seseorang yang mampu menahan teknik darah demonnya sejauh ini. Tapi ia mulai bosan dengan pertarungan ini. Akan lebih baik jika Song Bojong menyerahkan pedang gioknya. Lalu ia akan membiarkan Song Bojong pergi tanpa rasa sakit. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, Song Bojong masih berjuang dan terus mengingat putranya. Apakah berhasil melarikan diri dengan aman? Untuk yang kesekian kalinya, ia mengacungkan pedang ke depan. Pertanda bahwa ia tidak menyerah dan akan terus melanjutkan pertarungan sambil mengatakan, "Sepertinya surga belum meninggalkan keluarga Song." Dan tiba-tiba tatapannya menajam dengan aura keunguan yang sangat kuat, seolah mendapatkan kekuatan dari anugerah Tuhan sambil melontarkan bahwa ia akan menyelesaikan ini secepat mungkin. Pria kerdil dengan sedikit tawa mengatakan,
Ia harus mengakui bahwa keberanian sekti ortodoks sungguh mengesankan. Diracuni oleh bubuk peremajaan tujuh harta dan teknik darah demon, tapi masih mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Song Bojeong tidak merespon, ia hanya fokus dengan teknik pedangnya yang dibubuhi energi keunguan, berhembus ke udara menyelimuti tubuh, bahkan pada matanya juga bercahaya. Merasakan energi yang sangat kuat membuat tatapan pria kerdil terbelalak. Bagaimana tidak, tanpa ia sadari, energi itu melesat dengan kecepatan tinggi, telah menebas tubuhnya beberapa kali hingga menjadi beberapa bagian. Ia benar-benar terpaku dengan perasaan tidak percaya sebelum pada akhirnya binasa. Di sisi lain, Song Bojeong yang melakukannya bergumam bahwa ini adalah keberuntungan semata karena racun dari bubuk peramajaan tujuh harta saling berlawanan dengan teknik Blood Demon. Berkat benturkan racun, energinya menjadi stabil, namun ia tidak punya banyak waktu lagi. Dan tiba-tiba sebuah suara kembali terdengar mengatakan, memang benar seni bela diri keluarga Song sama terkenalnya dengan reputasinya. Mendengar ucapan itu, Song Bojeong segera menoleh ke sumber suara dan itu mengejutkannya ketika mendapati kumpulan sekte demon berada di atap rumahnya. Mereka mengatakan, bahkan seseorang seperti Blood Demon yang cukup ahli bisa kalah. Lalu bagaimana jika menghadapi 12 hantu besar dari sekte demon? Cerita berlanjut di keberadaan pimpinan sekte demon yang sedang berorasi menyampaikan. Setelah kekalahan perang besar, sekte suci mereka telah mengalami masa-masa memalukan selama 40 tahun terakhir. Kalian, Demonic Society, adalah pelopor bagi sekte suci mereka untuk memasuki dunia bela diri. Bawalah pedang giok putih kembali dari keluarga Song sebagai rampasan perang pertama dan jadikan pemusnahan keluarga Song sebagai tanda berakhirnya masa yang memalukan ini bagi sekte mereka. Singkirkan semua orang dan segala sesuatu yang ada di desa Zaogo. Semua prajurit demon serentak menjawab, baik tuan. Kembali pada Song Bojeong yang sudah berlumur cairan merah mengatakan bahwa para bajingan itu masih ada. Ia terus menguatkan dirinya untuk tetap bertahan, setidaknya menghabisi hantu besar yang berada di hadapannya. Ia kemudian memaki apa yang dilakukan dogi-dogi dari sekte demon di sini. Pria berkumis mengatakan bahwa mereka harus menangani ini dengan cepat sebelum Tuan datang dan mereka pun melesat bersama-sama menggunakan kecepatan tinggi. Nampak mereka diperlengkapi dengan senjata yang sudah diayunkan untuk menghujam Song Bojeong. Berpindah di lorong bawah tanah, terlihat Song Baek dan Song Yong sedang berlari dengan membawa pedang giok putih di pundaknya. Tiba-tiba Song Baek memanggilnya, memohon untuk memperlambat laju mereka. Song Yong meminta agar Song Baek tetap bertahan. Mendengar itu, Song Baek menunjukkan wajah frustasi karena ia benar-benar kelelahan sebelum pada akhirnya menjatuhkan tubuhnya. Song Yong menanyakan apa yang dilakukan adiknya. Song Baek menjawab bahwa ia tidak mau pergi. Song Yong menghampirinya, menyuruhnya untuk bangun sebab mereka tidak punya banyak waktu. Namun Song Baek menghiraukannya karena ia benar-benar lesu sehingga mengatakan pada sang kakak bahwa ia tidak bisa pergi lebih jauh lagi dan ia akan menunggu sang ibu di sini. Mendengar itu, Song Yong mulai kesal dan segera menyeret adiknya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sekali lagi Song Baek menolaknya. Ia berusaha menahan tubuh, menyampaikan kalau ia tidak kuat lagi. Dan tiba-tiba lorong tempat mereka berada bergetar hebat. Ini tentu mengejutkan mereka. Song Yong tercengang dengan penuh tanya apa yang terjadi. Ditambah lagi ketika sang adik memanggil membuatnya semakin terkejut. Tapi ternyata Song Baek ingin memberitahukan kalau ia bisa melihat ke arah luar melalui lorong yang berlobang akibat getaran sebelumnya. Dari lubang itu, perlahan cairan merah muncul mengalir yang tidak lain bersumber dari hantu besar yang telah binasa.
Sepertinya ia kalah berduel dengan Song Bojeong sehingga membentur tembok dengan sangat keras. Di sisi lain, satu rekannya pun juga mengalami nasib yang sama, telah tergeletak tidak berdaya. Sedangkan rekan yang berbeda telah melesat dengan senjatanya untuk melakukan pembalasan atas kematian dua rekannya. Ia berusaha menghujamkan bola besar yang ada di tangan sambil memaki. Teruntuk Song Bojeong, binasalah. Namun sangat disayangkan ketika serangan itu mendekat, Song Bojeong menebasnya. Alhasil senjata si pria hancur terbelah menjadi beberapa bagian. Mengalami yang terjadi, ia menunjukkan wajah tidak percaya. Bagaimana bisa kemampuannya seakan tidak ada artinya bagi Song Bojeong. Bahkan ia tidak dapat menyentuhnya sedikitpun. Tidak berhenti sampai di situ, Song Bojeong juga menebaskan pedangnya pada lengan si pria yang pada akhirnya menjadi terputus. Mendapati itu, si pria dengan spontan menutup lukanya menggunakan tangan yang berbeda sambil mengerang menahan sakit yang dirasakan. Namun pertarungan belum selesai, masih ada satu hantu besar yang tersisa, sedang melesat dari arah belakang si pria dibersamai dengan dua senjata sambil mengatakan, tidak disangka, bahkan ketika sekarat, Song Bojeong masih berjuang. Sungguh adalah pria yang gigih, namun tidak terkenal. Tampak si wanita menyerang menggunakan kecepatan tinggi dengan menunjukkan kemampuan berpedangnya. Namun tiba-tiba matanya melebar dan segera menghentikan laju tubuhnya. Itu karena melihat Song Bojeong tengah mengeluarkan aura yang berbeda. Ini tentu membuatnya bingung. Bukankah sudah jelas kalau Song Bojeong sudah sekarat? Lalu, bagaimana bisa mengeluarkan sebuah energi dengan tekanan yang sangat kuat? Tiba-tiba sebuah suara muncul mengatakan kalau si wanita adalah prajurit kurang akal. Bukankah pemilik suara bilang kalau Song Bojeong bukanlah lawan yang mudah? Mendengar itu, si wanita tertegun sebelum pada akhirnya menoleh ke sumber suara dan mendapati kalau itu adalah tuannya. Ini tentu sangat mengejutkannya. Ia tidak mengira tuannya datang secepat ini. Tanpa banyak berbasa-basi, sang tuan memerintahkan prajurit Sekte Demon untuk segera keluar. Tepat setelah ucapan itu, terlihat beberapa orang melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyerang Song Bojeong menggunakan senjata yang sama. Di sisi lain, Song Bojeong masih berdiam tanpa melakukan pergerakan. Namun ketika senjata Blood Demon sudah sangat dekat, ia mengacungkan pedangnya sambil memaki bahwa tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Ia kemudian menebaskan pedangnya ke arah kanan dan ini menghancurkan senjata para Blood Demon. Tebasan kedua ke arah kiri membuat salah satu lengan dari mereka terputus. Sebelum melepaskan tebasan ketiga, ia memaki bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan dibiarkan pergi hidup-hidup. Terlihat serangan ini mendarat sempurna di tubuh mereka hingga terbelah menjadi dua bagian. Namun Song Bojeong merasa tidak puas akan hal ini. Ia kali ini benar-benar marah sehingga menebaskan pedangnya dengan membabi buta. Itu seolah memotong ikan untuk dijadikan umpan. Si wanita yang melihat tidak mempercayai akan hal ini. Ia tidak mengira seni bela diri Song Bojeong benar-benar kuat. Ia memang pernah mendengar rumornya, namun tidak menyangka akan sehebat ini. Melihat si wanita tertegun, sang tuan mengatakan bahwa Song Bojeong hanya bermain-main dengan mereka. Mendengar penyampaian itu, si wanita menoleh dengan wajah terkejut, menanyakan apakah itu benar. Ia tidak menduga jika teknik yang sekarang hanyalah sambutan. Lalu bagaimana kekuatan Song Bojeong sebenarnya? Ia meminta pada sang tuan untuk memberi mereka sedikit waktu lagi dan mereka akan menghabisinya. Sang tuan hanya menghiraukannya. Ia justru menarik pedangnya, mengatakan, mari mereka lihat seberapa banyak kemajuan Song Bojeong yang adalah teman lamanya. Si wanita yang mendengar itu bingung apa yang telah tuannya katakan.
Di sisi lain, di dalam tebasan pedang yang tiada henti, Song Bojong mulai batuk dan terus menyemangati dirinya untuk tetap bertahan karena musuh yang tersisa tinggal sedikit lagi. Dan tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang melontarkan bahwa dirinya masih terjebak di teknik 8 bintang. Pemilik suara itu tidak lain adalah Tuan dari Sekte Demon dan ia telah menusuk masuk di pertahanan Song Bojong menggunakan senjatanya, mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Kini suara benturan pedang terdengar, itu karena Song Bojong mampu menahannya. Namun matanya terbelalak ketika mengenali siapa orang yang di hadapannya. Ia menanyakan kenapa si pria ada di sini. Si pria mengatakan ia datang ke sini tidak hanya karena dendam pribadi. Ia harap Song Bojong masih belum kehabisan tenaga dan ia pun memperkuat ayunan pedangnya. Alhasil Song Bojong sedikit termundur karenanya, namun tidak berhenti sampai di situ. Ia masih bertahan dan saling mengadu teknik berpedangnya. Mereka saling bertukar serangan tiada henti dan ini benar-benar menggunakan kecepatan tinggi. Menyaksikan itu, si wanita dan satu rekannya sangat tercengang. Mereka mengatakan bahwa ini adalah hal yang mustahil. Bagaimana bisa tuannya menggunakan seni bela diri yang sama seperti Song Bojong? Kembali di pertarungan, sambil menahan serangan satu sama lain, mereka menunjukkan wajah yang berbeda. Ketua Sekte Demon mengeluarkan sebuah senyuman mengejek, sedangkan Song Bojong terlihat kewalahan menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ketua Sekte Demon. Bagaimana tidak, kondisinya saat ini benar-benar buruk. Di tubuhnya masih tersebar racun sebelumnya sehingga ia tidak bisa memaksimalkan pertarungan yang ada. Di saat berikutnya, si pria kembali menekannya, namun Song Bojong masih mampu menahannya meskipun harus menggunakan kuda-kuda terbaiknya. Terlihat di pedangnya juga terdapat beberapa sayatan akibat serangan si pria. Ia memuji bahwa seni bela diri keluarga Song memang masih mengesankan. Song Bojong memaki bagaimana bisa si pria berani menyebutkannya setelah melarikan diri. Mendengar itu, si pria kembali mengeluarkan senyuman mengejek sambil menjawab, "Ya, itu benar. Seperti kata Song Bojong, ia hanyalah seorang pelarian. Bahkan pohon pinus hijau dikatakan kuat apabila berbentuk sebuah ranting." Di saat yang bersamaan, ia kembali menekan senjatanya. Alhasil perang Song Bojong semakin terbelah. Mendapati itu, ia tercengang sambil bergumam kalau pedangnya terkorosi. Sedangkan si pria berbisik mengatakan, bukankah Song Bojong tahu bahwa seni bela diri keluarga Song tidak lengkap tanpa adanya pedang giok putih. Ia kembali menebaskan senjatanya untuk yang kesekian kalinya dan ini membuat pedang Song Bojong terputus bahkan juga mengenai lengan. Terlihat telapak tangannya terpisah disertai cairan merah yang memercik. Menyaksikan yang terjadi, putra keduanya yang bernama Song Baek berteriak dengan maksud bahwa ia tidak bisa menerima ini. Si pria yang mendengar menoleh ke sumber suara, ke arah di mana anak buahnya telah binasa. Dan ia semakin terfokus pada dinding bangunan yang telah retak yang di dalamnya ada Yong Ah bersama adiknya. Terlihat Baek Ah mengulurkan tangan dengan maksud untuk meraih atau mendatangi sang ayah. Tapi Yong Ah menahannya dan menutup mulutnya agar keberadaan mereka tidak diketahui. Dan untungnya, ketua Sekte Demon mendapati sebuah panggilan dari anak buahnya dengan maksud untuk memberitahu bahwa mereka berhasil menangkap dan membawa nyonya besar di hadapannya. Song Bojong tercengang ketika melihatnya sebelum pada akhirnya memaki mengapa sang istri masih di sini, tidak melarikan diri. Bagaimana dengan anak-anak? Dengan wajah yang lesu, sang istri menghiraukan pertanyaan itu. Ia malah mengajak ketua Sekte Demon untuk berbicara, mengatakan bahwa sudah lama sekali tidak bertemu. Si pria menyampaikan, sebenarnya ia tidak ingin mereka bertemu dengan cara ini.
Sang nyonya mengejek bahwa si pria masih kurang akal. Si pria seharusnya menyadari bahwa tidak akan mendapatkan apa-apa dengan cara ini dan juga tidak akan mendapatkan apa-apa di masa depan. Sejenak si pria terdiam sambil menegakkan pedangnya. Ia kemudian mencibir bahwa itu adalah ucapan terakhir yang sangat menyedihkan. Mendengar perkataan itu, Song Bojong tercengang. Ia tentu saja tidak akan membiarkan istrinya binasa dan tidak pernah rela jika itu terjadi. Terlebih lagi di tangan rekan lamanya dulu yang telah melarikan diri. Terlihat ia mengulurkan tangan dengan maksud untuk menyelamatkan sang istri. Namun apalah daya, ia yang sudah terluka tidak bisa berbuat apa-apa. Sang istri memanggil dan menoleh ke arahnya dengan berderai air mata, mengatakan bahwa ia senang bisa bertemu dengannya. Tepat setelah ucapan itu, ketua sekte demon mengayunkan pedangnya. Ini membuat Song Bojong berteriak sekeras-kerasnya dan berusaha menghampirinya dengan sisa tenaga yang ada. Namun sangat disayangkan, itu sudah terlambat. Pedang si pria telah mendarat di tubuh istrinya. Meskipun begitu, ia tetap berusaha meraih untuk merangkulnya dan kemudian menanyakan, kenapa si pria membinasakan istrinya yang tidak bersalah seperti ini. Si pria mengatakan, bukankah ia sudah bilang bahwa ia tidak punya dendam pribadi? Jika Song Bojong punya kesalahan, itu karena Song Bojong memiliki sesuatu di luar kemampuan dan bahwa Song Bojong tidak memiliki kekuatan untuk melindungi istrinya. Song Bojong memandang ke arahnya dengan tatapan hitam akibat cairan merah yang mengenai matanya. Ia menanyakan, apakah hanya itu alasannya? Meskipun dalam kondisi yang memprihatinkan, ia terus berjuang sampai titik penghabisan dan kini kemarahannya tidak tertahankan lagi. Energi keunguan perlahan keluar menyelimuti tubuh. Ketua sekte demon yang melihat tampak bergelitik karena mengenali jurus ini. Teknik yang dikeluarkan Song Bojong kali ini benar-benar luar biasa, bahkan mampu menggetarkan pedangnya yang berjarak jauh sebelum pada akhirnya berada di genggamannya. Ia bangkit berdiri dengan kiai ungu yang membara menyelimuti tubuh seakan kembali mendapatkan kekuatan baru. Ketua sekte demon menilai bahwa ini adalah teknik serangan tanpa bayangan. Puncak seni bela diri yang hanya dapat dilakukan oleh seni bela diri keluarga Song saat mencapai tingkat 9 bintang. Mungkinkah Song Bojong telah melampaui batas karena amarahnya? Ia kemudian memejamkan mata yang dimaksudkan untuk meremehkan teknik itu, mengatakan, tapi sayangnya pedang Song Bojong tidak akan bisa menyentuh dirinya. Song Bojong menimpali, meminta si pria untuk tidak banyak bicara dan ia segera melesat ke arah si pria untuk membuktikan kemampuan berpedangnya. Alhasil sebuah ledakan besar terjadi, namun lengannya terlihat gemetar dan pedangnya benar-benar tidak bisa menyentuh si pria. Ketua sekte demon mencibir bahwa ia sudah bilang kalau pedang Song Bojong tidak akan mencapai dirinya dan ternyata itu karena anak buahnya ikut campur mendaratkan senjata yang sama di tubuh Song Bojong. Kini Song Bojong tidak bisa berbuat apa-apa. Ia benar-benar terkunci akibat hujaman senjata dari arah yang berbeda-beda. Ia hanya bisa mengerang menahan sakit yang dirasakan. Namun ia juga tidak menyerah, melainkan mengeluarkan sumpah serapah bahwa suatu hari nanti anak-anak keluarga Song akan memenggal kepala ketua sekte demon. Tampak itu adalah ucapan terakhir dari Song Bojong, sebab sekarang ketua sekte demon telah mengayunkan pedangnya ke atas sambil menimpali bahwa ia akan menantikannya sebelum pada akhirnya menebaskannya. Tebasan itu mendarat sempurna di tubuh Song Bojong, mengeluarkan cairan merah yang memercik, bahkan mengalir dari tubuhnya. Setelah melakukan itu, ketua sekte demon menepuk kepalanya, mengatakan ia tidak ingin membalas hutang luka dengan cara seperti ini. Belum selesai berbicara, ia mendapati panggilan dari bawahannya, sehingga ia menanyakan ada apa. Sang bawahan menyampaikan bahwa mereka telah menemukan jalan rahasia.
Ketua Sekte Demon sedikit terkejut ketika mendengarnya, dan ini membuatnya teringat dengan apa yang ia lihat sebelumnya, sehingga ia menyimpulkan bahwa orang-orang yang tadi pasti adalah anak Song Bojeong. Ia mengeratkan gigi, meneruskan bahwa membayar hutang dengan cara ini sungguh tidak menyenangkan. Ia kemudian menghentikan gumamnya, mengajak bawahannya untuk kembali. Mendengar itu, si pria yang berada di hadapannya terkejut. Apakah ia tidak salah dengar dengan keputusan sang tuan? Si wanita yang sebelumnya juga protes, menanyakan, apa maksudnya? Bukankah sudah jelas anak-anak keluarga Song melarikan diri, membawa pedang giok putih dan manual rahasia? Jika para atasan mengetahui bahwa mereka membiarkan putra Song Bojong pergi, maka belum selesai berbicara, ketua pasukan menyela, mengatakan, bukankah si wanita tahu betul bahwa pedang giok putih dan seni bela diri keluarga Song hanyalah sebuah alasan? Ketika si wanita hendak membantahnya, ketua pasukan kembali menyela, menyampaikan kalau ia sejak awal tidak pernah mempunyai keinginan untuk menuruti permintaan orang-orang tua itu. Si wanita mencibir bahwa tetua mereka tidak akan tinggal diam jika mengetahui tindakan yang mereka ambil. Ketua pasukan menertawakannya, menimpali. Apakah untuk menikmati kegembiraan 10 tahun lagi mereka yang harus menanggung semua ini? Ia kemudian pergi meninggalkan tempat ini bersama para bawahannya yang disebut sebagai pasukan Sekte Demon. Sedangkan si wanita sejenak berdiam menatapnya dengan penuh tanya apa sebenarnya rencana rekannya. Berpindah tempat di sebuah bangunan yang berada di atas perbukitan yang tidak lain adalah tembusan jalan rahasia keluarga Song. Terlihat tangga lorong telah terbuka dan terdengar suara Song Baek sedang memaki. Kenapa sang kakak melakukan itu? Kenapa lari ketika ayah sedang kesakitan? Song Yong hanya terdiam tanpa memberikan respon sepatah kata pun. Bahkan ketika sang adik terus memukul dan mengulang pertanyaan yang sama. Mendapati itu, Song Baek semakin kesal memaki bahwa sang kakak adalah pria pengecut. Namun Song Yong tidak juga memberikan jawaban. Ia terus berdiam sampai sang adik kelelahan. Dalam keadaan berjongkok berlinang air mata, Song Baek mengatakan bahwa ia tidak bisa memaafkan sang kakak dan sekali lagi memaki bahwa sang kakak hanyalah pengecut yang tidak berguna. Untuk apa berlatih bela diri jika pada akhirnya hanya akan menjadi pecundang? Seketika ia mendekap sang adik namun masih berdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat sang adik terkejut namun bukan berarti dapat menenangkannya. Ia masih sangat marah mendorong Song Yong untuk melepaskan dan terus memaki. Namun sebaliknya, Song Yong menguatkan dekapannya dan ia mulai meneteskan air mata, berjanji bahwa ia akan balas dendam untuk kedua orang tua mereka. Song Baek semakin menangis hingga terseduh-seduh, mengatakan bahwa mereka tidak butuh balas dendam. Ia mengajak sang kakak untuk kembali mendatangi sang ibu dan ayah mereka. Tapi Song Yong tentu tidak akan menurutinya karena itu sangat berbahaya. Kini mereka benar-benar menangis kejer, bahkan sekujur tubuh Song Baek gemetar hebat karenanya. Singkat cerita, malam telah berlalu, pagi telah tiba di tempat perkotaan Beijing bagian pasar. Terlihat orang-orang sangat ramai berlalu lalang dengan kesibukan serta keperluan masing-masing. Dan di tempat ini ada Song Yong bersama adiknya sedang berjalan mengenakan pakaian jubah untuk menyembunyikan identitas mereka. Kini wajah Song Baek terlihat pucat dan perutnya mulai berbunyi, pertanda bahwa ia sedang lapar. Sang kakak yang mendengar menatap ke arahnya dan mendapati Song Baek juga sedang melirik pada anak seusianya yang sedang membeli makanan. Menyadari ini, Song Yong menanyakan, apakah sang adik lapar? Song Baek hanya menghiraukannya dan memalingkan pandangan darinya. Mendapati itu, Song Yong terdiam dan bingung sambil bergumam. Sejak kejadian itu, sang adik terus berdiam sampai sekarang. Apakah perasaannya masih belum bisa berdamai? Tiba-tiba gumamnya terhenti karena mendapati tanda lapar.
Mengetahui itu, ia meminta Songbek agar jangan pergi kemana-mana dan tunggu di sini. Mendengar itu, Songbek tercengang, sedangkan sang kakak meneruskan bahwa ia akan pergi untuk mencari makanan. Songbek hanya terdiam menatap sang kakak yang berlalu pergi. Ia terlihat canggung untuk mengatakan sesuatu sehingga memilih untuk berdiam diri. Namun di saat berikutnya, ia menunjukkan sikap dahaga dan mengulurkan tangan dengan gemetar sambil bergumam meminta sang kakak untuk tidak meninggalkannya seorang diri. Ia tidak perlu makan, tetaplah bersamanya. Tapi karena itu adalah suara hati dan pikiran, sang kakak tentu tidak mendengar dan terus melanjutkan niatnya. Sekarang Songbek tinggal seorang diri menatap sang kakak dengan mata berkaca-kaca, dan di saat yang bersamaan mereka saling bergumam untuk tidak saling meninggalkan. Ia kemudian mengepal tangan dengan maksud meraih sang kakak, memintanya untuk cepat kembali. Tapi sayang, itu hanya sia-sia karena sang kakak sudah berada jauh untuk mencari makanan, dan yang ia dapatkan hanyalah semburan. Pemilik rumah juga memaki bahwa Songyong adalah pengemis sialan yang datang pagi-pagi. Anggap saja Songyong beruntung karena tidak dipukuli. Mendapati perlakuan yang tidak begitu baik, ia segera pergi, mengatakan bahwa ia pernah mendengar kalau keramahan penduduk kota ini sangat tinggi. Tapi ia tidak mengira akan setinggi ini. Meskipun begitu, ia akan terus berusaha, sebab di antara banyak orang, pasti ada seseorang yang akan membantunya beserta adiknya. Ia terus menyemangati dirinya. Mungkin sebentar lagi akan ada orang yang berbaik hati padanya. Sekarang ia melalui sebuah bangunan yang di sela-selanya terdapat para pria yang memiliki tatapan tajam. Ketika ia telah melewatinya, para pria itu menampakkan diri mencoba membuntutinya. Tapi untungnya Songyong dapat menyadari dan ia memelankan langkahnya sebelum pada akhirnya berbalik badan menanyakan, "Ada apa?" Pria botak menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Ia melihat Songyong ditolak oleh beberapa rumah. Sepertinya Songyong sangat lapar. Jadi jika datang bersama mereka, maka mereka akan mentraktirnya. Bagaimana dengan penawarannya? Sejenak Songyong terdiam dan menilai bahwa para pria yang berada di hadapannya sedang mengincar pedang giok putih keluarganya. Tapi untungnya para pria itu sepertinya tidak begitu ahli dalam bela diri, melainkan hanya terlihat seperti preman lokal. Namun karena jumlah mereka cukup banyak, Songyong memutuskan untuk pergi. Melihat itu, mereka tentu tidak tinggal diam dan segera mengejarnya. Sambil berlari, Songyong bergumam bahwa ia terlalu puas diri. Ia pikir mereka akan aman setelah keluar dari sensi. Ternyata bukan hanya seni bela diri yang berbahaya bagi mereka. Ia harus membawa Baek-ah dan pergi ke Liadong secepatnya. Namun saat ini suara kejar-kejaran terus terdengar dari para pria yang ingin menangkapnya. Berpindah pada kereta kuda yang sedang melewati keramaian. Di dalamnya terdapat gadis kecil yang sangat gembira sedang menatap keluar. Pria tua yang menemani menegurnya, apa yang akan Suryong lakukan jika jatuh saat menjulurkan kepala seperti itu. Dengan kelucuannya, Suryong bertanya, menurut pria tua, ia adalah murid siapa? Pria tua bernama Damu yang merupakan ahli bela diri terhormat mengatakan bahwa Suryong sepertinya sangat senang karena sudah lama tidak keluar seperti ini. Ia memejamkan mata, bergumam, tidak peduli seberapa luas aula bela diri itu, tetap saja akan membosankan bagi anak seusia Suryong. Oleh sebab itu, sesekali ia harus membawanya keluar. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang terjadi dan di saat yang bersamaan Suryong terlempar dari kereta kuda. Tepat di hadapannya ada sebuah batu tajam yang menghadap. Ini sangat mencengangkannya, ditambah lagi ia tidak bisa menghindarinya. Di saat wajahnya hampir mendarat, ia hanya bisa pasrah memejamkan mata dan untungnya itu tidak mengenainya. Itu karena sang master telah membantu menahan tubuhnya.
Sang master menanyakan, apakah jatuh dari kereta kuda dan mati mengenai batu pantas disebut sebagai muridnya? Soryong menjawab, tentu saja tidak. Master yang baik tidak akan mengabaikan kematian seorang murid yang berharga. Sang master memuji bahwa Soryong memang layak untuk menjadi muridnya. Ia kemudian mengurungkan tekniknya dan ini mengejutkan Soryong sebelum pada akhirnya terjatuh. Terlihat ia kesakitan mengelus pantatnya sambil mengatakan bahwa yang dilakukan sang master terlalu berlebihan. Ia terjatuh bukan berarti karena ia melakukan sesuatu yang salah, dan ini membuatnya bingung kenapa keretanya berhenti mendadak. Namun tiba-tiba matanya melebar karena mendapati adanya seseorang yang telah terjatuh di depan kereta kuda mereka. Pria itu tidak lain adalah Songyong bersama pedang giok putihnya yang dibungkus menggunakan kain. Songyong mencoba menyentuh dengan maksud membangunkannya, namun Yong-ah mulai tidak sadarkan diri. Ia menatap Yong-ah dengan pipi yang memerah sambil mengucapkan rasa syukur karena pria yang di hadapannya masih bisa bernafas. Namun ia bingung kenapa wajah Yong-ah begitu mulus. Dan tiba-tiba gumamnya terhenti karena mendapati Yong-ah berbangun memanggilnya dengan sebutan ibu. Soryong mencoba menahannya dengan rasa terkejut ditambah lagi ketika sang master memanggil mengatakan jika Soryong terus mengagumi wajah si pria, bisa-bisa seseorang akan binasa. Mendengar itu, Soryong bangkit berdiri membantahnya. Namun sebelum ia memberikan penjelasan, sang master menyela mengatakan, karena ini adalah pria yang disukai muridnya, maka ia harus menyelamatkannya. Soryong sangat marah ketika mendengarnya, namun lagi-lagi sang master memintanya untuk tidak banyak protes sebab ia harus memeriksanya terlebih dahulu. Setelah sejenak, ia mendapati kalau Songyong hanya pingsan karena kelelahan. Dilihat dari otot-ototnya, Songyong sepertinya adalah anak dari seorang seniman bela diri yang mumpuni. Lantas seperti apa ceritanya dan siapa anak ini sebenarnya? Tiba-tiba tatapannya menajam ketika terfokus pada pedang yang Songyong bawa karena ia mengenalinya. Dan di saat yang bersamaan, para pria yang mengejar Songyong datang mengatakan bahwa Songyong akhirnya tertangkap. Ia kemudian menyapa Damu, meminta untuk menyerahkan pedangnya karena itu adalah miliknya. Damu kembali menatap pedang itu yang kemudian menanyakan, apakah ia tidak salah dengar? Pria botak menjawab, ya, itu miliknya. Jika orang tua seperti Damu ikut campur, Damu juga tidak akan aman. Damu bangkit berdiri, menggendong Yong-ah yang sudah tidak sadarkan diri, mengatakan, berani sekali mereka mengakui pedang giok putih yang telah memenggal banyak pemuja demon adalah milik mereka. Di saat yang bersamaan, ia mengeluarkan kiai biru yang berhembus hingga menyapu bebatuan ke arah mereka, dan ini membuat pria botak beserta rekannya kewalahan, sambil memaki apa-apaan yang telah tua bangka lakukan. Berpindah di keberadaan Songbek sedang menunggu sang kakak seorang diri. Terlihat di tangannya terdapat anak kalung yang telah diberikan sang ibu di saat sebelumnya. Kini ia teringat kejadian tadi malam bersama sang kakak di sebuah hutan bersama dengan api unggun kecil. Saat itu mereka saling berdiam tanpa adanya interaksi. Duduk pun juga berjauhan. Dengan mata yang kelelahan, Songbek bergumam. Apa yang sang kakak lakukan? Bukankah waktunya tidur? Katanya harus diam kalau-kalau ada pengejar yang datang. Tapi malah sang kakak yang paling berisik. Seketika Songyong bangkit berdiri yang kemudian berbalik menuju ke arah adiknya. Namun Songbek bersikap sebaliknya. Ia memalingkan pandangan dari sang kakak dengan wajah yang masih kesal, bergumam bahwa ia tidak akan pernah memaafkan kakaknya yang seperti seorang pengecut. Menyadari Songbek yang masih bersikap ketus, Songyong tentu merasa canggung untuk menegurnya. Ia terus mencoba memahami keadaan sang adik untuk bisa berdamai dengan yang terjadi. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dan itu mengejutkan Songbek karena bersumber di sampingnya.
Dan di saat ia menoleh, itu adalah setengah dari buah kalung yang diberikan ibunya dan setengahnya lagi berada di tangan Songyong yang dimaksudkan agar mereka saling menyimpannya. Mendapati ini, Songbek angkat bicara mengatakan bahwa ini adalah artefak suci keluarga mereka yang bernama Dragon Emblem. Jika mereka terpisah, maka hanya ini yang akan tersisa. Songyong duduk membelakangi Baekah yang kemudian menatap langit mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan adiknya. Mendengar ucapan itu, Songbek menoleh dengan ekspresi senang. Sebaliknya, sang kakak memperlihatkan wajah ketulusan dengan mata yang berkaca-kaca. Kembali di keadaan sekarang, terlihat Songbek menggenggam erat Dragon Emblem yang telah mereka bagi dan kini terbayang-bayang ucapan sang kakak bahwa tidak akan meninggalkannya. Namun pada kenyataannya, sang kakak tak kunjung kembali bahkan malam hari tiba. Sekujur tubuhnya gemetar karena menunggu sang kakak yang tidak juga datang untuk membawakan makanan. Ia menangis. Bagaimana tidak seorang anak kecil yang baru berusia 7 tahun tanpa seorang ibu dan ayah ditambah lagi ditinggalkan sang kakak tentu sangat terpukul. Ia kemudian bangkit berdiri, berjalan tanpa arah dan tujuan. Tidak berselang lama, di hadapannya ada sebuah kereta kuda dan ia berpapasan dengannya. Kusir itu tidak lain adalah pria tua sebelumnya yang bernama Damu dan ia sedikit melirik ke arah Songbek dengan sedikit tanya, bagaimana bisa ada anak kecil di malam hari seperti ini? Sedangkan di dalam kereta kuda ada Yong-ah yang masih tidak sadarkan diri ditemani oleh Soryong. Ketika kereta kuda berlalu pergi, Songbek mengatakan bahwa sang kakak telah meninggalkannya. Cerita berlanjut. Dikisahkan, perang 40 tahun antara sekte ortodoks dan demon mengacu pada 4 seniman bela diri terkuat dari sekte ortodoks yang aktif di medan perang yang salah satunya adalah Damo. Setelah perang berakhir, mereka pensiun dan mendirikan Akademi Bela Diri. Ini adalah tanah suci bagi mereka yang dikenal sebagai Akademi Murim. Bertempat di sekolah kedokteran Akademi Murim. Dari sebuah ruangan terdengar seseorang meminta tolong agar dirinya dilepaskan. Itu tidak lain adalah Songyong yang sedang mengalami perawatan. Ia memohon untuk segera dibiarkan pergi sebab sang adik sedang menunggunya. Mendengar itu, Damo meminta maaf. Jika sejak awal ia tahu Songyong mempunyai seorang adik, ia tidak akan membawa ke sini dengan tergesa-gesa. Tapi jangan khawatir karena ia sudah mengirim seseorang untuk mencari Songbek. Jadi mari mereka tunggu dulu. Meskipun begitu, itu tidak menenangkan Songyong. Ia bersikeras ingin segera pergi. Dengan air mata yang menetes, sekali lagi ia menyampaikan bahwa sang adik sedang menunggunya. Namun tiba-tiba ia tercengang ketika yang kedua kalinya Damo meminta untuk tidak khawatir. Karena mereka pasti akan menemukan Songbek. Bahkan ia juga berani bersumpah atas nama 4 orang bijak dari Jianghu. Soryong dengan penuh ceria membenarkannya dan menyampaikan bahwa guru mereka tidak pernah berbohong. Ucapan itu sedikit menenangkan Songyong, namun tidak sepenuhnya. Air mata masih mengalir di pipinya. Singkat cerita, setelah semua orang meninggalkannya, Songyong yang masih teringat dengan sang adik memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Ia melompat melewati pembatas bangunan dan sedikit memandang ke belakang, bergumam bahwa janji The Four Sects of Jianghu adalah mutlak. Tapi ia tidak punya waktu untuk menunggu dan ia pun segera berlari untuk kembali ke tempat sebelumnya di mana ia berpisah dengan sang adik. Kini ia berlari melewati sebuah hutan bersama pedang giok putih yang menjadi incaran banyak orang. Setelah beberapa saat, ia sedikit tersengal dengan perasaan bingung seberapa jauh dirinya berada di pegunungan. Sedangkan ia sudah berlari cukup lama, namun tidak ada tanah datar yang terlihat.
Sekarang ia mengerti mengapa lokasi Akademi Murim tidak diketahui di Jianghu. Tiba-tiba gumamnya terhenti ketika mendapati kemunculan seseorang di balik anak gunung yang berada di hadapannya, dan itu adalah seorang pria. Ketika si pria benar-benar tampak, tatapan Songyong melebar karena melihat si pria diperlengkapi 3 pedang dan 3 bilah pedang sabir dan mengenakan pakaian yang cukup aneh. Ia merasa kalau pernah mendengar identitas yang dimiliki si pria. Sekarang Songyong tidak lagi berlari, melainkan mencoba untuk bersikap biasa karena berspekulasi kalau pria di hadapannya pasti adalah seorang seniman bela diri. Seharusnya tidak ada orang jahat di sekitar Aula Murim ini. Di saat saling berhadapan, itu seolah tidak terjadi apa-apa. Si pria juga bersikap cuek, namun setelah berpapasan, ia memberikan sebuah teguran, mengatakan senjata yang bagus. Songyong yang mendengar dengan spontan mencabut pedangnya dan meletakkannya di leher si pria. Si pria menoleh menanyakan apa yang dilakukan. Bukankah ia hanya memuji pedang yang Songyong bawa? Dengan penuh kewaspadaan, Songyong menimpali bahwa semua orang selalu mengatakan hal yang sama, padahal sebenarnya sambil mengincar pedangnya. Silahkan si pria segel titik tekanan pada diri sendiri, maka Songyong akan pergi secara tenang. Si pria menunjuk ke arah senjatanya, mengatakan, "Anak muda, sepertinya ada kesalahpahaman. Apakah Songyong tidak melihat kalau ia juga memiliki banyak pedang?" Songyong memaki, meminta si pria agar secepatnya menutup tubuhnya. Jika tidak, maka ia akan menekan senjatanya. Si pria mengatakan bahwa Songyong adalah orang yang cukup tidak sabaran. Ia kemudian mengarahkan jarinya ke leher, namun ternyata tidak untuk menutup dirinya, melainkan melakukan sebuah jentikan. Alhasil terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan, membuat pedang Songyong terpental, bahkan juga harus termundur jauh karenanya. Kini ia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya dan juga harus berjongkok karenanya. Setelah berhasil menahan laju tubuhnya, ia menoleh ke samping pada lengan kanannya yang terlihat gemetar sambil menunjukkan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin kekuatan serangan balik tanpa senjata yang dilepaskan si pria sekuat ini? Si pria sedikit tertawa, mencibir bahwa ia sengaja tidak melepaskan pedangnya, karena pedang giok putih itu pasti sangat berharga bagi Songyong. Mendengar itu, Songyong tercengang. Ia tidak mengira si pria tahu persis tentang pedang giok putih. Apakah mungkin? Sebelum gumamnya selesai, Songyong teringat percakapan mereka dahulu saat bersama sang ayah. Saat itu, ia dan Baek-ah menanyakan, apakah benar kakek mereka adalah pahlawan dalam perang antara sekte ortodoks dan sekte demon. Sang ayah membenarkannya, kakek mereka telah menyelamatkan murim bersama dengan The Four Sects of Jianghu. Dengan sebuah senyuman ceria, Songyong menyambung bahwa itulah sebabnya pedang giok putih yang menebas banyak kultus demon menjadi benda suci. Sang ayah membenarkannya, terlebih lagi karena kakek mereka menghadapi hidup dan mati bersama pahlawan besar Han Hyun. Kakek mereka memang kuat, tetapi Han Hyun dikatakan sebagai pahlawan yang tak tertandingi di antara 4 orang bijak Jianghu atau dengan sebutan lain, The Four Sects of Jianghu. Song Baek menarik kesimpulan, itu artinya pahlawan besar Han Hyun adalah yang terkuat. Sang ayah membenarkannya. Itulah sebabnya ada pepatah yang mulai beredar di kalangan kultus demon setelah perang antara sekte ortodoks dan sekte demon. Song Baek pun menanyakan pepatah yang dimaksud. Sang ayah menjawab, 3 pedang dan 3 bilah sabir. Jika bertemu orang seperti itu, maka adalah Han Hyun, jadi lari saja. Kembali di keadaan sekarang, mengingat itu, Songyong mengeratkan gigi bergumam. Bagaimana ia tidak menyadarinya
Bukankah sangat mustahil di Jianghu untuk menemukan seniman bela diri yang membawa 3 pedang dan 3 bilah saber? Jika dugaannya benar, maka orang itu pasti adalah orang terkuat di dunia yang bernama Han Hyun, sebagaimana yang diceritakan ayahnya. Dengan sedikit tersenyum, Han Hyun mengatakan, ia tidak tahu bagaimana keadaan Song Yong setelah ini. Tapi hanya sedikit orang yang selamat setelah mengarahkan pedang ke lehernya. Song Yong tidak menjawabnya, namun ia menilai kalau pria yang dihadapannya terlihat muda. Tapi ia yakin kalau itu adalah Han Hyun yang mengalami peremajaan. Sekarang di benaknya terlintas untuk melarikan diri, namun sepertinya itu hanya akan sia-sia. Lalu apa yang harus ia lakukan? Kini ia benar-benar bingung, ditambah lagi Han Hyun menatapnya dengan tajam. Sambil memandang, Han Hyun bergumam, Song Yong pasti tahu siapa dirinya. Tapi anak muda ini tidak takut, melainkan menunjukkan sebuah tekad yang terlihat dari matanya. Song Yong membuatnya tertarik setelah sekian lama. Kalau begitu, mari mereka lakukan. Ia menghentikan gumamnya, mengacungkan satu jari mengatakan, jika Song Yong membuatnya mencabut salah satu pedang atau saber dalam waktu 20 detik, ia akan membiarkan Song Yong pergi. Tapi, jika Song Yong gagal, maka akan menjadi muridnya. Song Yong tentu terkejut ketika mendengarnya dan ini menjadikannya waspada. Sedangkan Han Hyun memejamkan mata, meneruskan. Apakah Song Yong begitu senang sehingga tercengang dengan penawaran menjadi seorang murid? Jangan khawatir, anak muda. Orang tua ini akan menjadikan Song Yong yang terbaik di dunia sebagai penerusnya. Song Yong dengan spontan menanyakan apakah Han Hyun akan menepati janjinya. Tanpa pikir panjang, ia kemudian bersiap memasang kuda-kuda mengatakan, jika Han Hyun akan mencabut pedang dalam waktu 20 detik, bukankah ia akan boleh pergi? Mendengar itu, Han Hyun tercengang. Ia tidak pernah mengira ada anak muda yang baru beranjak dewasa memiliki tekad yang sangat kuat untuk melawannya yang adalah orang terkuat di dunia. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu di sebuah pasar. Terlihat orang-orang sangat ramai berlalu lalang dengan kesibukan dan tujuan yang berbeda-beda. Terlihat seseorang telah menaruh sejumlah uang, mengatakan bahwa ini adalah pembayaran untuk barang yang dijual. Pria tua bernama Tuan Oh adalah pemilik pandai besi yang menekuni pembuatan peralatan pertanian. Ia dengan sedikit tawa menimpali, bagaimana bisa si pria membayar tanpa memeriksa barangnya. Si pria mengatakan kalau barang Tuan Oh selalu sempurna. Tuan Oh pun sontak memanggil sang bawahan untuk segera membawakan barangnya dan ternyata suruhannya itu adalah Song Baek. Ia menanyakan harus diletakkan di mana. Si pembeli mengatakan waktu berlalu begitu cepat. Bukankah sekitar 2 tahun yang lalu ketika Tuan Oh membawa anak itu ke sini? Tuan Oh membenarkannya. Kala itu ia khawatir karena Song Baek sangatlah lemah. Si pembeli meneruskan, sungguh sangat mengejutkan bagaimana cepat Song Baek tumbuh besar. Tapi baik dulu ataupun sekarang, Song Baek masih pendiam. Tuan Oh hanya terdiam karena ia sendiri tidak mengetahui kenapa Song Baek masih seperti itu. Setelah melakukan penjualan, mereka pun segera pulang. Terlihat Song Baek berjalan kaki, sedangkan Tuan Oh menunggangi gerobak kuda yang kemudian memandang ke arah Song Baek sambil bergumam. Bagaimanapun ia melihatnya, anak ini berbeda dari yang lain. Tampak dari perawakannya, sepertinya Song Baek adalah anak seorang seniman bela diri. Tapi Song Baek tidak pernah bercerita tentang dirinya. Ia menghentikan gumamnya, menanyakan, apakah Song Baek tidak ingin pulang? Mendapati pertanyaan itu, Song Baek tentu terkejut. Kenapa setelah 2 tahun lamanya, Tuan Oh baru kali ini menanyakannya? Dengan wajah yang murung, ia menjawab, tidak, ini adalah rumahnya.
Dan tiba-tiba ia tercengang ketika sampai di tujuan. Ada banyak orang menggunakan pakaian kekaisaran. Ini juga mengejutkan Tuan Oh, namun ia mengenali sehingga dengan segera menghampirinya, menanyakan apa yang membawa Dongbang Chionho dari klan Dongbang datang ke sini tanpa pemberitahuan. Sambil merapikan topi, ia mengatakan sudah lama tidak bertemu. Tuan Oh dengan segera bersujud sebagai bentuk rasa hormatnya dan memohon agar menerima salamnya. Songbek pun juga ikut melakukan hal yang sama. Dan tiba-tiba dari belakang Chionho muncul seorang wanita dengan pipi yang memerah memanggil Tuan Oh dengan sebutan kakek, mengatakan kalau ia di sini juga. Songbek yang melihat tercengang dengan penuh tanya karena wanita itu sangat mirip dengan ibunya. Sedangkan si wanita yang baru pertama kali melihatnya menanyakan siapa Songbek.